Bersama Nafsi Gira bicara Memberikan jawaban. cinta. Selamat malam Romo Indra, Selamat malam. Romo yang keren. Ya. Selamat malam, Mas Yus. Romo, bolehkah menyebutkan nama lengkap supaya sahabat-sahabat Nafsi Gira yang menonton melalui channel YouTube Nafsi Gira mengetahui nama lengkap Romo? Dan alamat. Boleh. Baik, nama saya Romo Franciscus Saverius Indro Wijayanto, dan sekarang berkarya di Paroki Santo Yusuf Pekerja Gundang Winangun, berasal dari Paroki Kalasan, 20 menit dari Paroki Gundang. Wow, bisa pulang-pulang Romo tilik keluarga. Ya, sering kali, karena di sana hanya adik, cuma jemput untuk makan, sesudah itu pulang. Syukur kepada Allah. Romo, sahabat-sahabat Nafsi Gira itu kan dari beragam penjuru Indonesia. Dikit-dikit ada yang tingkat dunia. Lah, Gondang Winangun itu di mana, Romo? Ya, Gundang Winangun itu kalau dari arah Jogja sebelum memasuki kota Klaten. Kalau Anda pernah melewati jalan Jogja Solo, ada pabrik gula Gundang Ya. yang sudah tutup karena keadaan, dan ya depan pojok itu Paroki Gundang. Di dekat pabrik gula yang sudah tutup, yang sudah tidak produksi lagi. Justru malam ini kami akan mengetengahkan Nafsi Gira bicara cinta dari seorang jejaka yang sudah tidak muda lagi, yang rambutnya putih. Namun penuh cinta. Iya, itu dia. Nah, Romo, kami memilih Romo untuk bicara soal cinta. Itu justru dari pengalaman mengikuti misa, mengiringi misa. Ketika Romo membawakan doa syukur agung, itu rasanya kok intim banget sama Tuhan, sama Gusti. Bagaimana bisa demikian halnya, Romo? Ya, ketika menjadi seorang imam dulu, saya itu merasa bahwa ketika mendaraskan, mendoakan bersama dengan umat, pasti meskipun yang mendoakan itu Romo, yang membacakan Romo, itu selalu ada getaran rasa, antara menangis, antara terharu, antara kegembiraan yang meluap, dan itu tidak mudah untuk terkatakan. Saya sendiri merasa apakah ini hanya drama sehingga membuat umat itu terasa terbawa dan menangis, atau kemudian itu ada gerakan spontan, getaran spontan dari hati saya tentang Ekaristi, tentang doa syukur agung. Ketika saya kemudian menimbang-nimbang apa yang saya doakan dalam doa syukur agung itu memang doa presidensial dan doa yang menjadi pusat dari iman orang Katolik, iman Kristiani. Ya, di sana ada begitu banyak percampuran cinta antara Tuhan yang menyerahkan putranya Yesus untuk mati demi keselamatan manusia. Dan demikian juga ada cinta yang menggerakkan umat untuk mengikuti Ekaristi dan doa syukur agung untuk merasakan cinta dari Tuhan. Maka pada waktu itu saya memposisikan antara saya in persona Christi mengorbankan diri untuk umat yang mencintai Tuhan, mencintai Yesus dalam ketidakberdayaan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam kedosaan, dan saya mempribadikan Kristus itu berkorban untuk mereka, untuk umat. Sekaligus juga saya memposisikan bahwa secara pribadi saya itu berdosa, saya itu tidak mampu, saya itu tidak berdaya. Sekaligus juga di sana saya memposisikan diri sebagai umat yang berharap segala apa yang saya doakan itu kemudian diberkati Tuhan. Itu yang kemudian bercampur soal cinta Tuhan,
pribadi dan umat. Saya mendengarnya merinding, Romo. Begitu dalam, dan kok sal anjing itu membenarkannya. Ini menarik, Romo. Bagaimana dari doa syukur agung lalu bertemu antara kelemahan diri, lalu di situ kemudian diposisikan sebagai Kristus sendiri, yang Romo sebut tadi, in persona Christi, yang menyerahkan diri bagi umatnya karena cinta. Kalau boleh lebih lanjut berangkat, Romo, ya, karena hal-hal macam ini kan seringkali tidak terdengar, atau mungkin kalau terdengar itu bisa lolos, Romo, ya. Pendalaman yang macam ini itu Romo gali lewat momen-momen seperti apa, Romo, sehingga sampai ke situ. Jadi ketika kata ada cinta yang direnungkan, begitu mengena, lalu kemudian diucapkan lewat kata diucapkan, dikeluarkan melalui suara, lalu kemudian itulah yang membentuk nuansa dari seluruh doa syukur agung itu. Bukan hanya sekedar dramatis, tetapi justru masuk di hati, meyakinkan, seperti itu loh halnya. Refleksi atau apa yang saya pikirkan secara dalam itu memang tidak saya dapatkan dari teologi macam-macam, tetapi dalam pergulatan kehidupan manusia yang di sana memang muncul begitu banyak kekayaan rohani yang didapat dari pengalaman keseharian. Bahwa saya pernah merasa kehilangan, kehilangan ibu saya yang memotivasi saya yang pertama, dan motivator yang kedua bapak pasti. Dan kehilangan itu teramat membuat saya itu terpukul juga. Kadang-kadang juga bertanya, mana atau Tuhan? Juga ketika banyak umat ada di dalam persoalan yang sama atas peristiwa kesedihan mereka, apapun itu. Dan selalu muncul dalam benak saya, kesakitan, kesedihan mereka itu juga menjadi kesedihan saya. Dan kemudian saya juga ada di dalam ketidakberdayaan. Ketika mereka sedih, ketika mereka ada di dalam ketidakberdayaan, terus saya mau melakukan apa? Kalau misalnya mereka minta bantuan uang, oke, saya punya sedikit untuk mereka. Tetapi ketika kesakitan, ketika mereka ada di dalam konflik satu dengan yang lain, ketika mereka sudah kemudian mengatakan, saya putus asa, Romo, Tuhan memanggil saya pun saat ini saya mau, misalnya. Dan itu yang membuat saya itu merasa, ya apa yang bisa saya lakukan kecuali minta kepada Sang Maha Cinta. Sang Maha Cinta pun mendengar, dan pasti suatu kali akan memberikan apa yang diminta oleh orang yang tidak berdaya dalam kesedihan itu, dan kemudian dalam waktu yang tepat, di dalam saat yang tepat, atau dengan cara yang berbeda yang sungguh nanti diberikan kepada orang yang meminta itu, dan itu menjadi sesuatu yang meneguhkan. Maka saya itu berpikir dan merenungkan bahwa di dalam doa syukur agung, di dalam ekaristi secara keseluruhan, di sana sekali lagi, ya kita manusia berdosa, tidak berdaya, sedih dalam apapun yang kemudian kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan itu kemudian Sang Maha Cinta memberikan cintanya kepada kita dengan apa yang kita minta, atau kemampuan-kemampuan yang kemudian kita bisa mengalahkan segala ketidakberdayaan itu. Dan itu selalu sampai sekarang, dan mungkin akan seterusnya akan saya rasakan sebagai bukti ya manusia butuh Sang Maha Cinta. Sang Maha Cinta pasti akan selalu mendengar dan merasakan apa yang menjadi ketidakberdayaan manusia dalam kesedihannya. Saya sebagai perantara antara Kristus, kalau boleh dikatakan, dengan manusia,
ya ada di tengah-tengah di situ, yang saya merasakan umat ada di dalam ketidakberdayaan. Saya minta kepada Tuhan dan Tuhan juga memberikan kasih kepada manusia, dan saya memberi itu yang saya berikan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Itulah yang menjadi sesuatu semangat dalam diri saya. Saya tidak tahu teologinya bagaimana, teorinya bagaimana, tetapi itulah yang saya rasakan menjadi sesuatu yang meneguhkan. Ini menarik Romo ya. Eh, Bagaimana sesuatu yang mendalam tidak diawali dari teori, dari kepala, dari otak. Lalu justru cinta Tuhan sebagai yang maha cinta itu diawali dari gerak hati yang prihatin, ikut merasakan yang namanya kesedihan, kepahitan. Saya sendiri tidak Romo ya, seperti hanya terguyur air dingin gitu Pak, sejuk banget gitu kan. Lalu ada semacam mongkok di batin. Lalu tahu alasan mengapa kemudian Tuhan menggerakkan kami Nafsigira untuk Suhan Romo dan ngobrol tentang ini. Drama musikal yang kemarin Esa itu menuliskan tentang pengalaman sakitnya. Lalu justru dari pengalaman yang sakit dan tidak enak protes kepada Tuhan, itu justru dalam apa yang diproteskan, itu justru ketika menerimanya, lalu mempersilahkan Tuhan berkarya dalam rasa sakit, rasa sedihnya itu, ketika suaranya hilang, yang dulunya bagus, melengking, indah itu, lalu jadi yang agak serak-serak. Tapi justru dari pengalaman itu muncullah rasa di dalam menyanyi gitu. Itu yang kemudian kami lihat kok ada kaitan begini. Nah Romo, kami juga tahu Romo itu bertugas di unit pengembangan pastoral Justice and Peace. Nah, lalu bolehkah Romo melanjutkan ketepatan ini? Kami kira itu pertama kali yang Ekaristi, yang itu doa syukur agung yang dilakukan Romo dengan sangat agung itu bertentangan dengan hal-hal yang konfliktual begini. Oh, dari pembicaraan ini ternyata alurnya justru ketika yang konflik, yang yang pahit, yang pedih, yang perlu diupayakan, dibela, itu justru ya disitulah sama cinta itu bekerja, dan Romo sebagai impersona Christi itu yang kemudian menjadi wujud nyatanya. Tapi saya nggak tahu Romo, apakah halnya begitu Romo dalam pengalaman Romo? Ya, beberapa poin ya sebetulnya. Yang pertama, saya itu merasa kayak Esa atau banyak orang, umat, mungkin bisa jadi hampir semua umat pasti pernah merasakan kesedihan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan bahkan melaknat Tuhan dalam hal peristiwa-peristiwa yang amat sangat ada di dalam kegelapan. Tetapi saya itu merasa bahwa Yesus memberikan teladan yang baik untuk selalu setia di dalam ketidakberdayaan itu, sampai bahkan kematian pun yang harus ditanggungnya. Tidak ada orang yang hebat ketika di dalam ketidakberdayaan dan kemudian menyerah. Tidak ada orang yang menjadi teladan ketika ada di dalam kesakitan dan dia tidak berdaya dan kemudian tidak bangun. Maka butuh orang lain yang kemudian mungkin menopang, memotivasi, dan juga memberikan dia apa yang bisa dibantu untuk orang-orang yang tidak berdaya itu. Salah satu hal yang kemudian muncul dalam benak saya, menerima tugas sebagai dulu Ketua Komisi Keadilan Perdamaian serta Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Semarang, sekarang sudah dihapus dan kemudian dipusatkan di Kevikepan dan kemudian berganti menjadi UPP, Unit Pengembangan Pelayanan Pastoral Kemasyarakatan dan Advokasi untuk tingkat keuskupan, dan melayani advokasi di berbagai macam tempat juga kemasyarakatan dalam hal sosial politik.
Jadi nggak hanya di lingkup gereja Katolik saja, Romo. Ya. Untuk membela tanah gereja yang mungkin diutak-utik orang lain gitu. Dan juga ketika ada intoleransi, ada ketidakadilan, bukan hanya untuk gereja tetapi juga semua orang yang memang ada di dalam ketidakberdayaan seperti itu. Nah, saya lanjutkan untuk kemudian yang orang-orang yang tidak berdaya itu butuh komisi yang bisa membuat mereka itu ada teman, ada dukungan. Satu hal kecil, ya sekali lagi, ada peristiwa sebetulnya tidak besar dan mungkin bagi orang lain tidak menarik ketika ada peristiwa pelemparan batu di salah satu lingkungan tempatnya Pak Yulis di rumah di sana. Ya. Di Kaliurang sana, Romo ya. Ya, Paroki Bandeng. Ya. Dan ada saksi yang semacam terintimidasi. Dan ketika di sidang pengadilan, mereka itu amat ketakutan pasti karena begitu banyak orang yang melawan mereka dalam tanda kutip. Saya datang, waktu itu belum ada komisi, baru embrio. Ya. Dan ketika saat jeda makan, saya itu spontan membelikan makan pada mereka. 1 romo, 1 bapak, dan 2 orang ibu. Saya menyerahkan kepada mereka, Romo, Bapak, Ibu, saya Romo Indro, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian. Wajah yang tadinya merasa ketakutan, tidak berdaya, karena ruang pengadilan seperti kita ketahui sudah dengan atribut macam-macam, dengan teriakan macam-macam, dan ketika saya mengatakan saya dari Komisi Keadilan Perdamaian, berarti gereja ada dan bersama dengan mereka, ada semacam wajah yang kemudian hidup lagi, bersemangat lagi, berani dan tidak takut lagi. Dan saya merasa saya harus melakukan ini jauh lebih baik. Dalam diri orang yang tidak berdaya butuh dukungan, butuh support dan sebagainya. Dan banyak kasus yang sungguh selama kurang lebih 6 tahun saya melayani di Komisi Keadilan Perdamaian, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang ada di dalam tekanan ketika kami mendampingi itu merasa kemudian terdukung dengan motivasi, dengan doa, dengan apapun yang bisa kami berikan. Dan itu kemudian saya kembalikan lagi. Mereka kami dukung, mereka kami motivasi, mereka menjadi hidup karena apa yang kita lakukan, kami lakukan. Tetapi saya sendiri, apa yang kemudian menjadikan dukungan bagi saya? Kembali lagi berpulang pada, ya saya sebagai seorang imam, ya merasakan kasih Tuhan dan saya selalu sampai sekarang, bahkan ketika ada di dalam permasalahan kesulitan yang mentok sekalipun ketika menangani masalah, selalu berdoa dan selalu Tuhan itu ada jalan dan memberikan jalan. Dan itu saya merasa, ya ini kasih Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang sederhana, dan kemudian saya berikan kepada orang-orang yang butuh dukungan dari kita, dari komisi. Dan itu yang kemudian menyemangati kami. Kami tidak kemudian berwajah sangar dan tidak takut ya, tetapi kami juga harus dengan bijak, dengan bersikap lembut, tetapi ya kayak pemburu berdarah dingin gitu ya. Tidak ada manusia yang hebat dan hidup dan berdaya ketika dia ada dalam keputusasaan, butuh orang lain untuk mensupport, dan pasti hidup itu harus bernyala, bersemangat, dengan penuh cinta, penuh. Ini kaos khusus karena ada gambarnya gini. Itu tadi Romo Indro yang keren. Saya masih manusia, kadang-kala merasakan ada cinta dalam arti yang seksualitas. Mbok sing difoto ki sing ayu-ayu liyane, dudu bojone sing tuwa sing kayak gitu.